Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di dalam podcast Tokoh Inspirasi Nusantara, yang pada episode ini akan seorang tokoh nasional kita yang banyak memiliki prestasi dan juga seorang akademisi dan juga politisi. Pertama, beliau menjabat anggota MPR DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten atau ADKASI, dan juga beliau adalah Dewan Penasihat Majelis Desa atau ICMI, dan juga beliau adalah seorang Duta Arsip Republik Indonesia, Dewan Pakar Indonesia, Memory of the World dari UNESCO, dan masih banyak lagi nanti kita akan kupas, namun juga memiliki tingkat akademisi. Yang pertama, beliau adalah alumni dari Universitas Indonesia, dari Fakultas Sastra Belanda, kemudian mengambil master yaitu Magister Filsafat dari Universitas Indonesia, dan baru-baru ini beliau meraih gelar doktoral ya, Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Dan banyak sekali penghargaan yang beliau terima, yaitu antara lain Young Global Leader 2011 yaitu World Economic Forum, dan kemarin mendapatkan penghargaan The Most Powerful Woman ya, di 2010 ASEAN Global. Inilah kami sambut Ibu Dr. Rika Diah Pitaloka. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Alhamdulillah Ibu bisa hadir di dalam podcast. Ya Alhamdulillah Bapak, saya bisa mampir ke rumah Bapak, bagus perpustakaannya. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tadi sebelum kita masuk, kita perlihatkan satu rumah yang sangat indah seperti galeri. Tadi luar biasa, ada semacam gazebo yang sangat antik dan luar biasa, ada burung hongnya, nanti kita perlihatkan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih dulu nih Bu Rika, mendirikan satu rumah ini tentunya pasti punya cita-cita dan juga keinginan yang saya yakin ini barang-barang yang ada di sini ini very heritage ya, kalau saya menilai itu pasti seperti ada orang ya, sejarahnya, sejarah yang Ibu dapatkan, mungkin bisa diberikan. Mungkin karena saya termasuk barang antik ya Pak. Jadi rumah ini dibangun sudah cukup lama, sekitar 2004 gitu. Waktu itu saya ngedesain sendiri gitu. Jadi rumah nenek saya di Jakarta juga, dia memang model rumah zaman dulu itu kan antara satu bangunan dengan bangunan lain tuh terpisah begitu ya. Yeah. Tapi selalu ada space untuk halaman. Nah, karena rumah nenek seperti itu, jadi kayak terinspirasi, dan itu jadi bawa cita-cita kalau punya rumah nanti kayak gini lah gitu, biar nggak panas ya. Nah, alhamdulillah dikasih wangsit goreng untuk mendesain gitu. Saya desain sendiri rumah ini. Termasuk mendapatkan satu lama rumah ini bangunnya. Ya, itu pasti hunting barang-barang antik ya Bu di daerah. Oh, kalau itu ya, tapi yang pasti ngumpulin kayu ini kan dominan kayu rumah ini. Itu 4 tahun saya kumpulin kayunya aja. Baru saya sampai bangun. Ke daerah-daerah pasti ya. Udah lupa Pak, tapi biasanya juga kadang ada orang nawarin atau ada teman ngasih, kan antara penggemar kayu juga suka saling tukeran kayak gitu biasanya. Dan saya lihat Ibu juga kayaknya punya taste lukisan kayak zamannya Bung Karno ya. Tadi saya lihat lukisannya sangat bagus. Itu bisa mendapat koleksi dari mana saja Bu? Itu juga lukisan juga ada lukisan tua, tapi juga ada yang dari pelukisnya kasih ke saya gitu. Masya Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini berada di salah satu ruangan yang di sela-sela kesibukan beliau masih banyak buku-buku yang luar biasa ini. Bisa diceritakan untuk mengumpulkan buku sebanyak ini. Ini dari kuliah Pak, tingkat 1. Jadi kurang lebih ini berapa ya? Sekitar 20 ribuan ya. 20 ribuan buku, sebagian juga suka ada yang minjem tapi nggak balik lagi. Karena juga begitu, orang penggemar buku juga sama suka tuker-tukeran. Masya Allah. Ya, jadi ada istilahnya, orang yang paling bodoh adalah orang yang meminjamkan buku. Tapi lebih bodoh lagi kalau minjem buku dibalikin katanya gitu. Jadi banyak buku yang nggak kembali nih. Aduh, sayang juga. Jadi ini semacam library
perpustakaan pribadi yang luar biasa. Mungkin kalau Bapak Ibu berminat silakan di sini untuk bisa baca-baca ya Bu. Ya, Wah, boleh. menjadi siar. Kalau Ya. dulu sih kita buka peminjaman buku gitu Baik, anak-anak kuliah. Cuman ya itu susah balikinnya. Baik, ini kan Ibu dikenal waktu awal adalah seorang artis yang terkenal ya. Dalam arti terutama dulu sinetron yang sudah jadi top of the topnya ya waktu itu. Enggak juga lah Pak, Nah, biasa aja. Itu di apa lah, ini mohon bisa di sharing ke kami ini. Bisa perpindahan dari artis langsung menuju ke dunia politik yang memang backgroundnya pasti kan jauh berbeda. Sebenarnya sih enggak juga. Kami keluarga politisi lah. Ayah saya juga politisi gitu. Jadi dari kecil tuh kita biasa ngobrol di meja makan tuh ya soal kehidupan ya. Kadang kan orang berpikir politik itu ya cuman jabatan-jabatan di negara gitu kan. Tapi orang tua saya mengajarkan ya politik itu ya kehidupan sehari-hari kita. Terutama bagaimana kita memaknai kehidupan itu menjadi rahmat bersama gitu. Dan itu melalui suatu keputusan-keputusan. Nah, karena kita dalam konteks bernegara, maka keputusan itu adalah keputusan negara. Keputusan yang disebut dengan keputusan politik, diputuskan oleh eksekutif dan legislatif. Jadi hal-hal seperti itu tuh seperti cerita hari-hari lah di keluarga kami ya. Ayah saya pengacara, tapi lebih pengacara untuk membantu orang-orang yang kasus-kasus masyarakat Luar kecil lah biasa ya. Jadi kayak berjihad juga membela ini ya, Pak. petani gitu ya, kayak ya. gitu. Jadi mereka datang ke rumah, mereka nggak bayar, malah biasa uang sidangnya ayah saya juga yang bayar gitu. Dan saya tukang nganterin minuman gitu. Dan tamu itu nggak pernah berhenti setiap hari ya. Ada aja karena mungkin juga mereka butuh kayak advokat pro bono begitu. Nah, dan biasanya kalau ada kasus-kasus yang cukup menarik, ayah saya akan bilang, kamu nanti pulang sekolah nonton ya gitu. Jadi saya dari kecil itu nonton persidangan di belakang, karena sebenarnya nggak boleh kan. Tapi nanti ngumpet di sini gitu. Misalnya ada beberapa kasus lah yang membuat, itu cara ayah saya mendidik saya untuk memahami bahwa sebenarnya keputusan itu adalah keputusan hukum itu menyangkut hajat hidup orang banyak, dan ketika hukum itu diputuskan itu harus hukum yang adil. Nah, hukum yang adil itu sebenarnya bukan hanya di ruang persidangan, ayah saya bilang, karena ayah saya juga dosen hukum tata negara gitu. Jadi ayah saya bilang hukum itu bermula dari keputusan hukum pertamanya, yaitu undang-undang. Kan perdata pidana itu juga undang-undang. Kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum pidana itu undang-undang. Di mana diputuskannya? Ya di atas gitu. Jadi bicara ayah saya sudah mengajarkan konteks hukum itu bukan orang soal di sidang di pengadilan, tapi bagaimana reproduksi atau membuat hukum itu awal mulanya dari mana nih? Itu keputusan politik di mana? Ya di pusat, di dua tempat yang memutuskan itu eksekutif dan legislatif. Untuk undang-undang, istana dan parlemen begitu. Jadi berkat, tapi beliau ngajarinnya tuh nggak kayak ngeguruin gitu. Jadi benar-benar, nah hukum nih kalau nggak adil nanti orangnya akan seperti ini. Kamu lihat bagaimana misalnya orang hanya karena dia nggak bisa makan terus dia nyolong kayu, ya itu salah. Ya, tetapi bukan berarti sanksinya itu harus disamakan dengan orang yang sebetulnya tindakannya dengan motif yang memang niatnya jahat gitu. Kalau orang karena dia lapar, ya seharusnya memang kalau bisa dibebasin gitu. Ayah saya bilang seperti itu. Luar biasa ya. Dan kita akan melihat salah satu mungkin kesan apa Ibu di dalam salah satu film atau sinetron kemarin yang sangat top atau sangat melesap di masyarakat itu, Bajai Bajuri ya Bu. Dan mungkin kesan apa yang ada di sana Ibu? Bajai Bajuri itu Pak sebenarnya juga saya main sinetron itu karena dulu memang kami susah banget gitu ya. Saya harus cari uang untuk kuliah segala macam. Jadi ya apa aja lah gitu. Yang penting halal lah istilahnya. Ya kemudian main sinetron. Bajai Bajuri itu saya udah kuliah S2 sebetulnya. Mau masuk kuliah S2. Nah, itu melalui casting 4-5 kali casting. Jadi saya tidak terbiasa untuk
mengambil peran yang saya nggak mampu. Jadi orang tuh pendidikan kedua dari orang tua saya harus bisa ngukur diri, bukan berarti minder ya. Apalagi kemudian itu menyangkut hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak begitu. Jangan memaksakan diri, termasuk soal jabatan. Emang kamu mau ngapain? Kamu jadi DPR misalnya gitu. Kalau kamu nggak tahu mau ngapa-ngapain jadi DPR, ya nggak usah. Itu apalagi DPR RI itu menyangkut ada 200 juta orang lebih. Ya itu menyangkut keputusan 200 juta orang lebih, saya bilang begitu. Luar biasa. Nah untuk peran-peran juga saya nggak pernah, hampir seingat saya, termasuk ketika saya bermain di Laskar Pelangi, kalaupun udahlah nggak usah casting, saya bilang jangan, saya harus casting dulu. Casting itu untuk mencocokkan apakah si penulis, produser, sutradara merasa cocok, dan sebaliknya apakah saya juga merasa cocok dengan peran itu gitu. Jadi Bajai Bajur itu panjang sekali ininya, berbulan-bulan Pak, bolak-balik casting gitu. Namun memang menjadi best seller pada waktu itu ya, luar biasa. Nah, dia ada tim penulis Pak, ada tim penulis, terus pakai riset begitu. Nulisnya nggak sembarangan, dia punya prosentase kelucuan tuh dia udah ukur dia ada di setiap. Jadi itu scripted, nggak boleh improv. Sehingga karakternya Bu Rike waktu itu sebenarnya naskahnya yang bagus Pak. Oh gitu ya, termasuk para ininya tentunya kan, para pemainnya yang bisa berkarakter seperti yang ada di skenario pastinya kan. Iya, karena kita lewat reading yang panjang juga setiap mau satu sesi itu, jadi itu benar-benar capek banget karena sebenarnya baru 1 tahun setelah syuting pertama saya baru bisa masuk lah ya ke dalam karakter itu, karena itu benar-benar nggak gampang gitu. Dan dia kan satir sebenarnya. Dia black comedy, masuknya genrenya bukan komedi slapstick biasa gitu. Dan naskahnya itu sangat matang, dan oleh karena itu mostly dari kami pemain itu nggak ada yang ngambil side job lain, sinetron lain paling tidak kalau kerjaannya. Ya, karena itu capek banget beneran. Setiap habis satu session itu udah minimal seminggu tuh kita harus istirahat untuk masuk ke session berikutnya. Karena kalau enggak bener-bener capek. Kita kan di syutingnya mungkin itu model sinetron pertama yang ada di studio begitu, dan di 90% itu 80-90% itu indoor. Outdoornya hanya 10%. Dan kita di dalam ketika masuk lokasi udah nggak boleh dipanggil nama asli. Jadi nama peran. Kebayang nggak kalau nggak ada jeda? Jadi boleh manggil Mbak Oneng atau Oneng gitu ya. Jadi nggak boleh manggil nama asli. Jadi begitu masuk setting itu udah bukan lagi Rike. Itu si Oneng gitu. Bagus. Makanya ketika selesai syuting itu, kalau ada yang manggil Oneng, saya langsung split Pak. Begitu juga di DPR, ada yang manggil, ya silahkan Bu Oneng. Hah? Saya langsung nggak bisa ngomong apa-apa. Ya karena terekam ya. Ini luar biasa Bapak Ibu pemirsa. Beliau seorang artis, namun di luar itu kita tidak tahu bahwa beliau juga mengambil akademisi ya, S1 di UI tadi sampai doktoral. Ini saya mendapatkan kenangan buku dari Ibu Rike ya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan di audiens Bu Rike ya. Ini karya beliau cukup banyak ini kalau kita sebutkan satu-satu. Namun pertama dari akademisi. Saya tidak mudah mengambil gelar doktoral. Mungkin saya baru S2 ini Bu Rike, Ibu sudah doktoral. Kira-kira lanjut Pak. Insya Allah ya. Apa kira-kira kiat apa ini? Jadi dari aspirasi muda ini bisa memberikan inspirasi ya, bahwa beliau sela-sela beliau itu masih benar membuktikan bahwa tidak seperti Oneng sebenarnya yang agak sedikit ya blown ya Bu ya. Itu salah yang menilai. Tapi beliau menunjukkan bahwa she is very smart ya, dan ini. Enggak lah Pak, enggak. Ini kira mungkin bisa di-sharing Ibu. Faktanya demikian. Ibu sebenarnya gini loh, perjuangannya juga tetap ya bahwa perjalanan personal setiap orang itu kalau di filsafat disebutnya pengalaman fenomenologis. Pengalaman setiap individu meskipun di satu lokasi yang sama itu akan berbeda dengan individu lainnya. Dan itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan atau motif-motif yang melatar belakangi keputusan-keputusannya di masa yang akan datang. Nah, balik lagi, orang tua saya itu yang sangat concern terhadap pendidikan. Jadi saya ceritakan misalnya
saya harus cari uang untuk kuliah ya. Ibu bapak saya tidak bisa, kami semua kerja, ada yang jadi sopir, ada yang jadi sales buku, tapi semuanya selesai lah di UI gitu. Nah, waktu saya kuliah S1 saya udah mulai syuting cukup baik, ada pemasukan begitu. Terus saya bilang sama ibu saya, Bu, saya mau berhenti kuliah begitu. Kenapa? Karena saya sekarang udah bisa kerja menghasilkan uang. Kan nanti kuliah juga, habis kuliah nyari kerja buat buat nyari uang gitu kan. Terus ibu saya bilang, kuliah itu bukan buat cari uang. Dia bilang, pertama, kuliah itu untuk ngeberesin cara berpikir kamu supaya sistematis. Wah, luar gitu. biasa. Jauh lebih tinggi ininya iya, ya. Luar jadi biasa. Bagaimana pentingnya ilmu, dan orang tua saya mengatakan kami tidak bisa mewariskan harta, tapi kami hanya bisa mewariskan semangat mengejar ilmu pengetahuan. Ya, karena ilmu pengetahuan itu tidak akan ada habisnya. Kalau kamu bagikan juga nggak akan, semakin dibagikan, kalau harta dibagiin bisa habis. Ya, tapi kalau ilmu pengetahuan semakin dibagikan, malah ilmumu feedbacknya jadi nambah. Dan satu menjadi gitu. Amal jariah. Nah, yang kedua adalah kenapa saya masih ngotot harus selesai kuliah. Ini mau kuliah lagi rencananya, tapi saya lagi ngitung-ngitung. Karena yang kedua adalah ilmu itu sebetulnya untuk apa, begitu kan? Ilmu itu harus membawa pencerahan, membawa enlightenment bagi kehidupan. Ilmu yang baik seperti apa? Orang tua saya, sebaik-baiknya ilmu kan di Quran juga ada ya, adalah ilmu yang bermanfaat begitu. Jadi ilmu amaliyah. Nah, kenapa saya ngotot saya harus selesai tercepat menyelesaikan S3 di Komunikasi UI. Sepanjang sejarah Komunikasi UI 2,8 tahun begitu. Dan serius gitu ya ngerjainnya. Karena di sini di balik disertasi ini saya bukan mau dapat gelar doktor. Karena menurut saya gelar itu mau gelar jabatan, mau gelar akademik nggak dibawa mati kok. Ya, yang dibawa mati itu ya ilmu yang ada di dalam yang kita pelajari, yang ada di dalam disertasi ini, apakah menjadi ilmu amaliyah atau hanya menjadi wah keren si Riko bikin setebel ini gitu kan, atau hanya untuk itu jadinya malah ria, malah jadinya nggak baik kan. Mungkin kalau boleh kira-kira sekilas sebetulnya yang ingin diberikan satu esensi dari disertasinya apa Bu Riko? Sebenarnya karena ini sambungan dari ini tesis saya. Oh ya. Tesisnya ini tentang banalitas kekerasan begitu. Banalitas sambungan ya. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu saya menulis disertasi ini. Banalitas kekerasan ini adalah fokus pada penelitian mengenai kekerasan negara pada rezim pemerintahan yang otoriter atau totaliter gitu. Seperti contohnya apa? Ya Nazi, kalau di kita masa Orde Baru seperti itu. Nah, kekerasan kalau zaman pemerintahan yang otoriter gampang dideteknya ya. Terjadi misalnya pembunuhan misalnya, terjadi intimidasi terbuka dari aparatus negara kepada masyarakat, kepada warga sipil. Nah, ini ada di buku yang ini. Nah, banalitas kekerasan ini sebetulnya saya meneliti model pemerintahannya Hitler. Gitu. Bagaimana Hitler menggunakan namanya mekanisme propaganda dan teror di dalam kekuasaannya itu jadi dua sisi mata uang. Nah, di sini hukum positif itu dilampaui. Jadi kebenaran itu bukan karena hukum positif, tetapi karena permintaan Führernya. Like or dislike siapapun yang berkuasa, nggak laku lah hukum positif. Nah, indikasi kuatnya terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pertanyaannya, setelah selesai reformasi, apakah kekerasan negara itu berhenti? Kan orang bisa dikata quote and quote jarang melihat lagi bagaimana intimidasi dari aparatus negara terhadap warga sipil misalnya ya. Hanya dalam kasus-kasus tertentu misalnya konflik agraria dan sebagainya begitu, atau penggusuran pedagang kaki lima. Tapi model kayak dulu penculikan segala macam itu kan sebenarnya nggak ada. Tapi sebetulnya apakah kekerasan negara itu berhenti begitu? Nah, itu yang menjadi pemikiran saya selama 10 tahun lebih di DPR.
Dan kemudian saya masuk, kalau ini pakai teorinya Hannah Arendt, filsuf perempuan Jerman, yang ini pakai filsuf dari Perancis namanya Nicole. Nicole mengungkap adanya kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik itu kekerasan yang tidak seperti melakukan kekerasan, tetapi ada korbannya dan korban tidak merasakan dirinya itu menjadi korban kekerasan. Nah, dalam konteks bernegara, kekerasan simboliknya apa? Kekerasan simboliknya adalah melalui bahasa yuridis. Bahasa yuridis itu bahasa hukum. Baik. Nah, tanpa disadari, kekerasan simbolik itu kemudian mengeluarkan suatu keputusan yang itu merubah seluruh tatanan kehidupan. Luar gitu. biasa. Jadi hukum direproduksi. Kalau dulu hukum nggak dianggap nih. Kalau sekarang hukum justru diproduksi, dibuat untuk melegalkan suatu tindakan kekerasan. Namanya legalisasi terhadap kekerasan. Jadi dengan demikian masuk ke dalam konsepnya Immanuel Kant, kalau saya tidak salah, kalau salah ya mohon dikoreksi, yang legal itu belum tentu bermoral. Gitu. Jadi sesuatu dibikin legal, keputusan. Saya mengkritik misalnya soal cipta kerja, begitu ya, undang-undang cipta kerja. Lalu kemudian yang baru-baru ini soal diberlakukannya soal tapera, tabungan perumahan rakyat, yang kok saya melihatnya jadi tabungan penderitaan rakyat ini. Karena betulkah legalnya itu? Oh betul, itu legal kok, ada PP-nya. Masalahnya pertama harus dicek peraturan pemerintah yang dibuat ini apakah sesuai dengan undang-undang di atasnya, karena dia ternyata merevisi peraturan pemerintah sebelumnya, ditambahin tuh klausul yang baru itu. Tadinya tidak ada misalnya. Nah, ini harus dicek sampai ke atasnya. Nah, itu tugas DPR. Nah, kekerasan simbolik lewat bahasa, khususnya bahasa hukum, itu publik sering tidak peduli ya, atau tidak ngeh, atau sengaja dibikin seperti sesuatu yang kebetulan begitu. Kebetulan tapi berulang kali, kok sistematis. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Jadi TSM itu bukan hanya di kasus pemilu dan pilkada aja, ya, tetapi di dalam pembuatan suatu produk undang-undang juga bisa seperti itu, Pak. Oke, luar biasa nih. Tak terasa kita dapatkan lecture langsung ini. Jadi kita seperti kembali back to campus ya. Baik, saya yakin tadi kan di kesibukan Bu Rike yang luar biasa ini. Namun kami sangat menjadi admiring sekali bahwa Ibu bisa membagi waktu ini ya, kesibukan namun bisa menceritakan buku sampai juga memperjuangkan ini. Kira-kira kiat apa ini yang bisa dua-duanya berjaya dengan bagus sampai saat ini, Bu? Saya orang yang meyakini bahwa hidup itu singkat. Jadi saya selalu katakan pada siapapun yang masih mau sharing dengan saya, hidup itu singkat loh. Ya, kita kan ada tuh di surat apa gitu di Quran, seberapa tentang manusia-manusia goa tuh, ya. Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi. Berapa lama sebetulnya kamu tinggal di muka bumi ini, gitu kan? Ada yang terasa udah lama gitu kan, mereka tinggal di gua. Itu hanya sesaat saja sebetulnya, gitu. Jadi, nah pertanyaannya, orang ulang tahun itu bukan jadi umurnya panjang loh, bukan. Berkurang sebetulnya. Sisa umurnya itu jatah hidupnya berkurang, Pak. Betul gitu. Jadi saya berusaha banget di sisa hidup ini selalu ada pencapaian yang positif, yang produktif gitu ya. Whatever, apapun gitu. Apalagi pas udah masuk umur 50 tahun begitu 49 itu terdapat lompatan spiritual yang lumayan mengubah cara pandang saya terhadap kehidupan, dan saya semakin meyakini bahwa kita hidup tidak lama. Mau ngapain gitu. Jadi kayak nulis gini, enggak, sama sekali saya tidak sedang berpamer, enggak. Tapi saya sedang memperjuangkan supaya kekerasan simbolik negara ini dihentikan. Dalam hal apa? Dalam reproduksi data negara. Data dasar kita tuh berantakan. Ya. Orang berpikir apa urusannya? Ya kalau kita ngomong keluar-keluar soal agama, tetapi dengan tidak jelasnya basis data dasar warga negara, itu kezoliman loh, Pak. Betul. Sehingga orang yang harus mendapatkan hak nggak dapat haknya. Betul. Nah, saya balik lagi ke sini nih. Apa contohnya? Ini sebenarnya mekanismenya sama.
Kalau nonton nanti di Netflix lah gitu ya. Itu ada film tentang di camp-camp pengungsi ya, camp-camp untuk konsentrasi Nazi untuk genosid mereka. Itu tawanan itu tidak disebutkan namanya. Tapi mereka ditato, dikasih nomor di sini. Jadi ketika dia dibunuh, si pelaku itu merasa tidak membunuh, tidak menghilangkan nyawa. Dia hanya merasa bahwa dia ngapus satu angka. Nah, apa kaitannya dengan yang sekarang? Nah, data-data itu Pak, kalau kita lihat banyak sipulan yang harusnya dari keluarga miskin tidak mampu, yang harusnya itu berdasarkan konstitusi kita menjadi tanggung jawab negara, ya. Mau dilihat dari undang-undang dasar, mau dilihat dari kitab suci. Saya orang Islam, saya lihat dalam konteks Al-Quran yang selalu mengamanahkan bahwa fakir miskin, anak terlantar harus ya, menjadi itu menjadi harus menjadi fokus dari amal jariah kita semua bahkan ya. Tapi ketika data orang itu salah, yang harusnya dia dapat bantuan, maka kemudian tidak dapat bantuan. Itu adalah konteksnya seperti yang saya bilang tadi, sehingga di dalam disertasi ini yang terpenting saya mengajak kita semua untuk menyadari bahwa di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat, jutaan manusia yang dipertaruhkan. Luar biasa. Kalau mau berjihad sebenarnya jihad kita memperjuangkan data negara bener aja itu udah jihad. Luar biasa. Jadi jangan menarik pada konteks-konteks perbedaan agama misalnya seperti itu. Karena di Al-Hujurat juga kita memang orang-orang yang diciptakan heterogen ya, bukan homogen. Sebenarnya kalau Allah mengatakan pun fayakun, gue mau semua orang sama. Sama. Jangankan orang, rumput aja beda-beda. Ukurannya, jenisnya. Nah, oleh karena itu saya kira kalau ditanya apa motifnya? Motifnya saya sedang belajar untuk apa sih yang sebetulnya Allah skenariokan dalam hidup saya. Nah, saya sedang mencari itu dan ketika kita percaya bahwa sebaik-baiknya rencana, sebaik-baiknya skenario adalah skenario dari Allah, dan tolong tuntun Allah apa yang harus saya pikirkan dalam konteks pekerjaan saya ini. Itu anak-anak saya tadi ikut ngintip-ngintip ya, yang sering saya tinggalkan. Tapi saya juga mencoba untuk menanamkan kepada mereka bahwa kerja ibunya ini, I'm not ordinary woman. Ya, jadi saya juga bukan orang perempuan yang bekerja di dalam ruang yang biasa, ruang publik biasa. Ada hal-hal sebagai wakil rakyat itu tidak ada jam untuk mereka misalnya. Tetapi gimana sebisa mungkin ya kayak gini, meskipun mereka main di luar, mereka tetap bisa ngelihat ibunya. Luar biasa. Ya, nah, jadi saya berusaha gimana sebaik-baiknya dalam konteks balik lagi dengan pekerjaan saya ini. Ya semoga nih setiap habis duha terutama itu saya selalu, ya Allah, tunjukkan apa yang harus saya pikirkan, apa yang harus saya ucapkan, apa yang harus saya putuskan, apa yang harus saya tuliskan, dengan siapa saya harus berjuang, dengan siapa harus bertemu, kemana saya harus melangkah. Itu terus berulang kali Pak, jadi ritual dalam doa-doa saya. Sehingga saya akhirnya sampai pada titik, ya udah, apapun yang terjadi, serahin aja. Luar biasa. Kamu kan misalnya di DPR, lu so idealis gini-gini. Enggak. Saya kan berulang kali dalam beberapa podcast, saya bukan idealis loh. Saya udah digaji masalahnya, saya nggak mau magabut Pak. Saya nggak mau makan gaji buta. Tanggung jawab, dan ya. itu ada sumpah jabatan begitu. Sumpah jabatannya bukan hanya sama rakyat loh. Pada Allah pasti tentunya. Pakai kitab suci. Ya semua pejabatnya pakai kitab suci. Nah, pertanyaannya, ketika kita keluar-keluar soal agama, tapi orang-orang itu adalah pejabat misalnya, meskipun misalnya contoh kasus-kasus di BUMN yang menurut saya it's beyond our imagination about corruption gitu, apalagi melampaui pemikiran kita soal misalnya. Apalagi kasus kemarin Timah ya, Ibu. Bukan Timah ini yang baru gila lagi Pak. Kasus Antam memasukkan sertifikat LM sampai di atas 100 ton, kurang lebih 109 ton. Terus mereka bilang, enggak, emasnya enggak palsu gitu. Yang palsu sertifikatnya. Bagaimana sih kalau sertifikat rumah palsu, ya berarti rumah itu kepemilikannya palsu. Gitu. Nah, ini nanti juga akan saya suarakan ya. Karena bayangin, jargonnya kan akhlak. Tapi di sisi lain, kok bisa mikir seperti itu?
kok ngerasa nggak akan mati, kok nggak takut mati. Tapi di sisi lain ntar mereka berangkat umroh, ya bagus. Tapi apakah itu hanya sebagai ritual dan di dalam, maaf ya, saya bukannya mengkritik orang, enggak. Tetapi kok saya jadi miris gitu. Di satu sisi saya berharap bangsa ini tidak menjadi bangsa yang hipokrit ya, yang berlindung di balik nama besar Allah, di balik jargon-jargon istilah yang Islami, tapi di sisi lain terutama termasuk ini juga kritik untuk diri saya sendiri. Jangan sampai jabatan itu membuat kita buta hati, buta mata begitu ya, buta nurani. Dan contoh misalnya, balik lagi soal tapera Pak. Ini mungkin udah berapa menit ini. Soal tapera ini, soal tapera ini Pak. Saya kan berpikir ya. Makanya jangan berpikir hanya kerja. Jangan hanya menganggap bahwa keputusan politik itu kerja. Itu banalitas kejahatan loh. Apa banalitas kejahatan? Bentuk kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir. Dengan selalu disuarakan bahwa udah yang penting kerja. Kamu nggak menghargai Allah loh. Karena Allah memberikan daya pikir kita untuk berpikir. Mikir dulu baru kerja. Jangan nanti kemudian ibaratnya kalau di dalam buku ini dikatakan nurani yang mandul. Apa nurani yang mandul? Yang bekerja ketika sudah membuat kesalahan. Nurani itu harusnya bekerja memperingatkan kita. Di dalam kajian filsafat saya di buku ini. Sebelum kita melakukan tindakan, ketika nurani seseorang itu bekerja, maka dia jangan kayak gitu. Ada ruang kecil di dalam diri kita, tempat kita punya empati. Nah itu jangan sampai mati. Jangan sampai mati. Ruang untuk menyuarakan suara-suara yang tidak bisa bersuara. Di sini ada tulisannya. Baik. Tadi kita banyak mengenai akademisi, politisi, dan kita sekarang menuju ke arah religi. Ya, saya dengar dan saya baca luar biasa ini buah karya Ibu Rike ini juga membuat satu buku yang berjudul Ruang Doa. Dan di sini adalah merupakan kurang lebih 20 surah Al-Quran yang beliau turunkan dalam bentuk puisi. Dan ini mungkin perlu di-sharing ke kami ini Bu, kita semua yang di audiens ini. Ini kapan saat dibuat? Dan saya dengar waktu itu Ibu saat umroh dan haji ya, masih sempat membuat satu buku yang luar biasa ini. Dan ini isinya merupakan terjemah atau kalau dikatakan tadabur dari 20 surah ya yang ada di Al-Quran. Dan kita harapkan nanti bisa 114 surah Ibu ya. Amin, luar biasa. Amin. Lagi sharing ya. Pak, pertama gini Pak, kalau saya memahami ruang spiritual itu tidak terpisahkan di dalam, tidak memisahkan ruang spiritual menjadi sesuatu yang profan, yang tidak bersentuhan dengan realita. Buat saya ruang spiritual itu adalah nafas keseharian begitu. Jadi semua tindakan saya termasuk di dunia politik, termasuk di ruang akademis. Kenapa kemudian tadi pertanyaannya, kok Ibu bisa lagi ini nih? Karena itu adalah ruang spiritual bagi saya. Saya sehingga mendefinisikan ruang spiritual itu adalah bukan ruang untuk menyendiri, menjauhi kehidupan sosial. Tetapi ruang spiritual itu adalah ruang di mana kita selalu berupaya untuk melakukan kebaikan dan kebenaran di jalan Allah gitu ya. Kalau kita sebagai muslim, di mana saya menemukan itu? Saya menemukan itu ketika sedang bertawaf ya Pak. Bayangkan tawaf itu jutaan orang ya. Tetapi saya ngetes gitu ya. Ngetes saya jujur. Saya pejamkan mata. Ini gua kepleset atau kedorong atau enggak gitu. Saya itu kan ruang spiritual sekali dan tidak seperti semedi yang menyepi, enggak ya. Tetapi di dalam tawaf itu saya merasa bahwa Allah ya itu sama doanya, bimbing langkah saya percaya Engkau ada gini ya, selesai dengan memejamkan mata. Dengan memejamkan mata, itu seperti jalan itu dibuka, nggak nyasar, nggak tiba-tiba jadi belok, nggak. Nah, sehingga menurut saya yang masih terbatas ilmu agamanya, seakan-akan dibimbing ya Bu ya. Itu kan simbolik ya, itu bahasa buana.
bahasa semesta yang pasti dari Allah lah. Bagaimana sesungguhnya bagi saya, bagi orang lain pengalaman spiritual bisa beda ya. Bahwa sesungguhnya di dalam Islam itu ruang spiritual itu bukan ruang untuk menyendiri hanya tentang kita dengan Allah. Tetapi ruang spiritual itu adalah habluminan nas wa habluminallah. Kalau saya nggak tahu kalau orang lain ya. Sehingga kalau ditanya tentang puisi ini, apakah ini tentang pengalaman ansih soal diri saya personal? Semoga tidak menjadi pengalaman personal. Saya belajar menulis itu dari dua orang yang luar biasa, ngobrol sama. Kalau untuk fiksi, saya dulu nulis cerpen juga Pak. Fiksi itu saya sering ngobrol sama Pramudia Anantatur. Kalau puisi, saya benar-benar diajar tiap seminggu sekali sama Bapak Sitor Situmorang. Jadi dia selalu mengatakan karya yang baik itu bukan tentang diri kita, tetapi karya fenomenologi tadi pengalaman kita, bagaimana itu bisa menjadi juga ketika orang membaca itu bisa merasakan bahwa itu juga terjadi pada dirinya, gitu. Jadi karya seni yang baik adalah menurut mereka mimesis dari kehidupan sosial. Nah mudah-mudahan ini bukan tentang seorang Sri Kedia Pitaloka yang baru belajar Al-Quran dengan terbata-bata, tetapi di sini misalnya saya sebagai terakhir mungkin ya Pak ya. Baik. Saya karena ini nanti kita lagi masih di dalam suasana Idul Adha begitu pas ya. 17 Juni rencana insya Allah. Nah itu yang yang perempuan yang mati di Musdalifah Pak, coba Pak. Tolong Pak dilihat perempuan yang mati di Musdalifah. Perempuan ini ada 20 ini ini judul ya luar biasa. Ya. Gimana ya Pak Dam perempuan yang ini halaman 108. Ya. Ini dua bahasa puisi ini. Baik. Nah, ini menjadi pengalaman spiritual yang penting karena apapun saya ini wakil rakyat kan Pak ya. Yeah. Gitu saya ya. Saya pergi ke haji itu ya sebagai juga tidak bisa melepaskan atribusi, bukan atribusi jabatannya, tetapi atribusi amanah di dalam jabatan itu. Nah, balik lagi sebelum baca ini, saya pengen mundur ke tapera terakhir boleh ya Pak ya? Silakan. Kalau tabungan haji, itu kan kita tahu pergi hajinya kemana, ya kan? Meskipun juga harus dibenahin, ya nanti kritik saya ada di dalam puisi ini. Tetapi tapera, coba tanya, lu bangun rumahnya di mana? Kapan selesainya? Iya kan? Ya, untuk siapa lagi? Ya itu kembali. Dalam jangka waktu berapa tahun? Terus selama nggak dipakai, duitnya ada di mana? Investasi kemana? Itu kan nggak boleh sembarangan. Betul. Ya. Kalau tidak mau pakai, bukan tidak mau, harusnya dia taat hukum ya. Harus jelas yang namanya tabungan seperti jaminan sosial kan rigid tuh. Ya, dan harus kembali kepada itu. Ya. Kapan kembalinya? Ya. Bagaimana skema prosedur siapakah di bank itu siapa aja orang harus tahu. Nah, izin Pak, kalau misalnya tidak mau, kan ini mau presidennya ya muslim, menterinya juga ya muslim. Anggota DPR-nya juga mayoritas lagi, kan? Muslim. Nah, makanya saya bilang jangan memisahkan ruang spiritual dengan kehidupan kita sehari-hari. Spiritualitas tuh harus ada di dalam setiap nafas, gerakan, langkah kita, terutama pembuat keputusan. Ini, nah, saya ingatkan ada satu surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah ini kan mengingatkan, ya mengingatkan bahwa nggak bisa karena batil terus jelasin dong. Itu kan hasil upah keringat mereka bekerja. Mau potongannya berapa? Saya kira kalau jelas, terus apa prosedurnya, mekanismenya, targetnya jelas, rakyat juga tidak akan menolak.
Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 188. Ini penting nih karena ini sebenarnya nanti menyangkut ranah hukum gitu ya. Harta benda dapat membuat manusia berorientasi pada kehidupan duniawi, gelap mata dan menghalalkan segala cara. Allah memperingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Hakim itu kan soal hukum, produk hukum itu, makanya kenapa saya kemudian menjadi agak keras dibilang teman-teman kalau masalah pembuatan undang-undang. Karena produk hukum itu akan menjadi basis keputusan bagi para hakim di seluruh tanah air. Kalau produk hukumnya sudah mengandung kebatilan atau kezoliman, maka keputusan hukumnya juga akan menjadi zolim gitu. Jadi pertanyaan terakhirnya untuk Tapera, selama belum jelas mekanismenya seperti apa, dan mari kita cek benar nggak perintah undang-undangnya seperti itu. Kalau perintah undang-undang seperti itu pun itu bisa direvisi kok. Bukan undang-undang itu yang tidak boleh direvisi itu kitab suci, tapi kalau undang-undang revisi aja, keputusan MK aja bisa direvisi. Ya masa ini nggak bisa direvisi. Nah, karena apa? Kita sudah punya contoh tentang dana pengelolaan haji, dana haji, badan pengelolaan dana haji ya. Sama sebetulnya, orang kan itu setor untuk hajinya pergi kapan nggak tahu, tapi orang minimal udah tahu hajinya pasti ke Baitullah, ke Mekah ya. Nah, tapi kalau Tapera kan kita nggak tahu rumahnya ada di mana. Jangan-jangan orang kerja di Jakarta, rumahnya ada di Papua misalnya gitu. Kan nggak tahu. Nah, yang ini memberikan contoh, mudah-mudahan tahun lalu setelah COVID, tahun 2022 itu, 2023 adalah haji yang cukup besar. Karena setelah COVID baru itu yang dibuka. Nah, banyak jemaah kita, saya yakin mereka sudah menunggu puluhan tahun bahkan ya. Bahkan sebagian ya sudah ada yang meninggal nggak sempat. Tapi kemarin itu banyak sekali juga orang tua yang saya temui. Nah, ada sesuatu yang harus dibereskan di dalam pengelolaan dana haji dan juga teknis lapangannya. Waktu itu alasannya cuaca ekstrim dan sebagainya. Tapi persoalannya kenapa negara lain bisa menjemput tepat waktu bisnya, kenapa bis yang dari kita itu kemudian sampai orang harus menunggu berjam-jam, macet katanya. Negara lain juga sama macet, karena itu bukan hanya Indonesia yang naik haji saat itu. Nah, artinya bahwa sekali lagi mudah-mudahan Tapera itu, keputusan tentang Tapera evaluasi ulang, saya kira wajib, karena semua rakyat sudah berteriak juga. Ini sedang saya coba kaji, tetapi belajar dari konteks dana haji itu, saya kira juga saya coba untuk membacakannya, menuangkannya di dalam puisi ini. Ini adalah perjalanan spiritual, dan mudah-mudahan para penentu kebijakan pengelolaan dana haji semakin baik pelayanannya. Amin, ya. amin, amin. Dan uang amanah itu benar-benar dikelola dengan baik. Dan sampai pada yang haknya. Baik. Judulnya Perempuan yang Mati di Musdalifah. Ruang doa 59, berarti di Al-Qur'annya adalah surah ke-59. Dari Makkah ke Mina, 10 Zulhijjah. Dari bis ke tenda, 24 kalam. Mereka yang dirikan benteng-benteng, rasa takut gerakan tangan, hancurkan rumah-rumah mereka sendiri. Aku diingatkan kisah para fakir terusir dari kampung. Orang-orang Ansar cintai Muhajirin. Orang-orang Ansar tak kikir orang-orang beruntung. Ansar Muhajirin lantunkan doa di kalam 10. Ya Tuhan kami, ampuni saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu. Jangan ada dengki pada mereka yang beriman. Lalu
Ku dengar kisah mereka yang tak berakal, seolah bersatu, tapi sebenarnya hanya tutupi permusuhan hebat. Lupa pada diri sendiri, tak mampu pahami perumpamaan. Kalam 21. Luar biasa. Seandainya kitab ini diturunkan di sebuah gunung, gunung takut, gunung pecah. Maha pengasih, maha penyayang, maha raja, maha suci, maha damai, maha karunia, maha kuasa, maha agung, maha pewujud dari tiada, maha pembentuk rupa, maha perkasa, maha bijaksana. Semua di langit, semua di bumi, luruh bertasbih padanya. Ini Mina, 10 Zulhijjah. Bibir bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tadi siang orang-orang dipanggil pulang di rukun 5. Bis-bis tak kunjung tiba di Musdalifah. Terik menyengat, perempuan tua tak sampai ke Mina. Pulang ia, tak ke tanah air, pulang ia ke tanah. Sementara para petinggi debat, gara-gara macet, suhu ekstrim, sudah tua, sudah dievakuasi. Bis bisa tak kunjung datang. Macet, malaikat maut pun jemput. Dilarang marah. Di Makkah, Arafah, Musdalifah, berkah mati. Di Makkah, Arafah, Musdalifah, dilarang marah. Rekening berbunga, jamaah tak sampai ke Mina. Pulang ke tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari tanah kembali ke tanah. Bis-bis tak kunjung datang. Maha kuasa ambil alih sepertinya. Rekening berbunga tak ditabur di makam para syuhada. Bir-bir bertakbir dari tenda-tenda Mina. Idul Adha di Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bibir bertakbir di ruang doaku. Al-Hasan. Tenda Mina, 28 Juni 2023, 10 Zulhijjah pukul 17.04. Sebagai akhir kami ini, kira-kira terakhir untuk memberikan inspirasi, khususnya baik itu untuk kaum muda dan juga para generasi ke depan yang Ibu saya perjuangkan untuk hajat itu orang banyak ini, kira-kira mungkin bisa disampaikan Ibu. Jangan anti politik. Politik di usia muda itu harus dimulai supaya lebih matang, tapi jangan lewat jalan instan. Teruslah berkarya, jangan berhenti mencintai Indonesia, jadikan dirimu bermakna dan berarti, itu sudah bagian dari perjuangan untuk Indonesia tercinta. Luar biasa. Waktu jualan misalkan kita ya Bu. Saya terasa Pak Haus. Yang Terima kasih sekali. Terima kasih telah semuanya. hadir di dalam Alhamdulillah. tokoh ya, inspirasi Nusantara ini, dan kita akan mungkin suatu saat Ibu ya kita akan berlanjut Mampir lagi ke sini ya. Dan juga nanti ada event-event tertentu, dan insya Allah beliau itu masih banyak yayasan mimpi. belum digali ya Bu yang berada Iya, ini, dan insya Allah akan memberikan inspirasi baik kaum muda maupun kita semuanya, dan ini akan menjadi berkah. Dan selamat Insya Allah, kepada semuanya yang ikut hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi kami Terima atas nama kasih. manajemen ucapkan terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.